itu sendiri secara garis besar dapat kita lihat bahwa umat Islam di India sejak abad 19 dan juga perlawanan mereka terhadap kolonial Inggris itu menjadi pendorong ya, yang sangat kuat bagi gerakan nasionalisme India pada abad ke-20. Nah, nasionalisme di abad ke-20 pada mulanya itu merupakan gabungan ya, kesatuan antara seluruh penduduk India. Bukan hanya masyarakat muslim tapi juga mereka bahu-membahu di dalam mencapai kemerdekaan India, khususnya dari kolonial Inggris, bersama dengan masyarakat India yang juga non-Muslim, ya, seperti Hindu, agama Sikh, dan sebagainya. Nah, pada mulanya, tokoh-tokoh Muslim juga mengikuti semangat itu yang disebut dengan Indian National Congress. Ya. Jadi terbentuknya Indian National Congress atau Kongres Nasional India, yang masyarakat India, ya. Dan umat Islam sendiri seiring dengan adanya Indian National Congress, mereka membentuk kelompok yang berperan di dalam Indian National Congress yang disebut dengan Muslim Liga atau Liga Muslim, ya, Liga Muslim. Nah, dalam proses gerakan nasionalisme itulah umat Islam, baik yang tergabung dalam Liga Muslim maupun yang melakukan perjuangan serta proses-proses pembaruan secara individual, ya, itu banyak ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Muslim di India pada abad ke-20. Ya. Nah, kita lihat dari gerakan-gerakan yang ada, misalnya sejak 1911 sampai 1913 itu kelompok umat Islam memang terbagi menjadi dua kecenderungan, ya. Ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern, tetapi mereka masih ketika itu di periode ini ya masih bersatu, ya, bergabung, ya, menantang Inggris dalam mempertahankan identitas Muslim beserta hak-hak politiknya. Dan kemudian gerakan mereka juga gerakan mereka dalam proses politik itu terjadi dalam peristiwa-peristiwa perlawanan atau peristiwa-peristiwa seperti di Benggala 1911 yang disulut dengan Perang Balkan, ya. Kemudian pada 1913 terjadi Campur Insiden, dalam insiden Campur, ya, sebuah konfrontasi antara gabungan Muslim India dan para penguasa Inggris. Nah, ini terjadi pada awal abad ke-20, ya, masih dalam bentuk perjuangan fisik, ya, melawan kolonial Inggris ketika itu. Dan peristiwa-peristiwa semacam itu mengukuhkan para tokoh Muslim untuk bergabung dengan pihak Hindu dalam memperjuangkan tuntutan otonomi politik, ya, atau kemerdekaan masyarakat India dari Inggris. Nah, sementara itu saya sekalian, umat Islam sendiri dalam proses nasionalisme India itu mempunyai satu wadah khusus selain Liga Muslim tadi, yakni dalam gerakan khilafat. Ya, jadi gerakan khilafat ini tersemangati dengan ide atau gagasan pan-islamisme dari Jamaluddin Afgan di Mesir, ya, dan juga dilatar belakangi oleh fakta Lucknow, ya, kerja sama pihak Muslim dan gerakan nasionalis India ketika itu. Nah, lalu juga akan khilafat ketika itu dipimpin oleh Muhammad Ali, ya, tetapi kemudian seiring dengan perkembangan dunia Islam bahwa gerakan khilafat itu tidak memperoleh dukungan luas, ya, karena di wilayah-wilayah lain juga yang muncul dan berkembang malah justru gerakan-gerakan nasional, ya, nasionalis, ya, nasionalis Muslim, apalagi disulut dengan terjadinya Turki ke dalam sebuah negara republik modern, ya, maka di wilayah-wilayah lain termasuk di India ini juga yang semula mereka semangat untuk melakukan gerakan khilafat India menjadi sebuah sistem khilafat itu, tapi karena
tidak memperoleh dukungan baik di internal Muslim India maupun dunia Islam, maka gerakan khilafat pada 19 untuk India ya, kalau Turki sejak 1924 ya, tapi kalau India ya sejak 1930-an itu dihapuskan ya. Nah, kelanjutannya yang dilakukan oleh umat Islam di India untuk pembaruan bidang politik khususnya atau modernisasi bidang politik sejak 1930 itu sebagian besar kelompok Muslim mengundurkan diri dari Indian National Congress dan mereka mengembangkan lebih lanjut tentang Liga Muslim. Serta karena ada ketegangan serta perkelahian komunal antara masyarakat Muslim dan Hindu ya dalam proses nasionalisme India itu, maka melahirkan ya atau membangkitkan ya sentimen separatis pihak Muslim. Nah, ini mendorong tokoh-tokoh Muslim seperti Muhammad Iqbal, kemudian juga Muhammad Ali Jinnah ya. Mereka memandang prihatin ya masa depan minoritas Muslim di India kalau India menjadi sebuah negara sekuler dan atas dominasi masyarakat Hindu. Nah, karena itu Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali lalu memunculkan gagasan baru untuk membentuk atau orientasi politik umat Islam di India itu untuk dikembangkan menjadi sebuah negara tersendiri yang bersifat nasionalisme Islam ya. Nah, itulah yang kemudian mereka perjuangkan dan perjuangan puncak dari pergumulan politik itu melahirkanlah sebuah negara yang disebut dengan Pakistan ya, Pakistan. Nah, Pakistan berawal dari usaha serta kesepakatan Liga Muslim pada 1940 yang pada mulanya sebagai partai politik Muslim terbesar di India itu menggantikan organisasi Muslim yang sebelumnya bertentangan. Tapi kemudian dalam Kongres Liga Muslim tersebut di 20 Maret 1940 diputuskanlah sebuah resolusi yang menyerukan penciptaan negara Muslim dalam wilayah Barat Laut ya, atau Lembah Indus ya di India. Dalam Barat Laut Lembah Indus di India. Jadi dari ibu kota India seperti sekarang ya itu agak kemana itu ke utara ya, ke utara atau ke barat ke India ke Pakistan itu, dan wilayah belahan timur Benggala yang kemudian menjadi nanti di sesudah Pakistan merdeka diikuti di 1950-an Bangladesh menjadi sebuah negara ya. Asalnya Benggala Timur. Semula kan Benggala Timur dengan wilayah Lembah Indus itu menyatu dalam pemerintahan yang disebut dengan Pakistan. Nah, itu ditetapkan pada 14 Agustus 1947 Pakistan sebagai sebuah negara, sebagai negara Muslim, dan negara ini dibentuk sebagai bangsa modern berdasarkan identitas dan warisan. Dibentuk sebagai bangsa modern berdasarkan identitas dan warisan kultur Muslim India. Nah, ini. Jadi bisa dikatakan Pakistan itu iya sebagai sebuah negara Muslim ya, tapi ia sebetulnya bukan negara Islam ya. Jadi bukan negara berdasarkan Islam ya. Secara berganti dalam perjalanan Pakistan itu mendasarkan pada Islam secara fundamental, tapi juga ketika kepemimpinannya beralih seperti masa Ali Bhutto itu negaranya justru bersifat sosialis. Maka secara umum untuk Pakistan itu lalu lebih tepat menyebutnya sebagai negara Muslim, sebagai negara nasional Muslim ya, dan modern ya. Nah, sementara umat Islam yang masih tinggal atau bertahan di India sendiri itu ada ya, tetap sebagiannya yang tidak mendukung berdirinya Pakistan, dan mereka itulah juga memberikan peranan penting ya bagi kemerdekaan India, yaitu yang India sendiri merdeka pada 15 Agustus 1947.
Jadi hanya selisih sehari sebetulnya antara Pakistan dengan apa? India ya, kemerdekaannya itu. Dan memang ya dua-duanya pada mulanya dari satu rumpun yang sama ya, negara India. Nah oleh karena itu saudara sekalian, berdasarkan proses tersebut, maka kalau kita melihat peradaban modern Islam di India, sesungguhnya secara institusional, secara kelembagaan negara atau secara institusi politik itu adalah di Pakistan. Ya. Mengapa bukan di India? Ya di India pun memang masih ada umat Islam yang menunjukkan kepada proses modernisasi, tapi di situ kan payung negaranya itu bukan sebagai negara Muslim ya India itu, tapi sebuah negara nasionalis India. Ya. Nah kalau yang dimaksud sebagai negara Muslim dan itu mencerminkan sebagai peradaban modern Islam adalah Pakistan. Nah beberapa hal berkaitan dengan Pakistan bisa kita lihat yang mengindikasikan kepada kemodernannya ya, misalnya seperti disebutkan Muhammad Iqbal dan Ali Jinnah bahwa Pakistan itu dikembangkan sebagai negara yang bertolak pada teori nasionalisme yang berdasarkan religious culture. Sebuah negara nasional, sebuah negara bangsa ya, tapi tetap berdasarkan religious culture. Nah inilah salah satu ciri kemodernan peradaban Islam dalam bidang politik di mana? Di Pakistan. Nah, perkembangan Pakistan selanjutnya memang bergumul dalam sedikitnya dua konsep yang berbeda, yaitu tentang negara Islam yang menimbulkan serangkaian perubahan konstitusi negara, ya, yang berbeda tentang negara Islam dan menimbulkan serangkaian perubahan konstitusi negara, seperti saya sebutkan tadi di awal. Tapi bukti konkretnya secara historis kita lihat pada Konstitusi 1956 ditegaskan bahwa Pakistan itu sebagai negara Islam. Tapi pada 1958 diganti dengan Republik Islam Pakistan. Nah, antara lain juga adanya pembatasan kekuasaan tokoh-tokoh agama ketika itu. Jadi menuju kepada kecenderungan sekuler ada ya, tapi tidak sepenuhnya ya kalau untuk Pakistan. Berbeda dengan di Turki atau di Mesir ya. Jadi Turki, Mesir ya secara eksplisitnya sebagai negara sekuler, tapi kalau Pakistan tidak. Kemudian di 1963 diberlakukan kembali sejumlah ketetapan Islam pada tahun 1996 tersebut, tapi pada 1973 Perdana Menteri Bhutto, nah ini Ali Bhutto ya, bapaknya Benazir Bhutto itu menetapkan Pakistan sebagai negara Republik Sosialis Islam. Nah meskipun sosialis tapi tetap kata Islam tetap dicantumkan. Inilah keunikan dari kemodernan Islam, politik Islam di Pakistan ya. Berbeda sama sekali dengan Turki ya. Turki kemodernannya kan bercirikan sekularisme ya, atau westernisme. Tapi kalau Pakistan kemodernannya itu justru menunjukkan keseimbangan ya antara ideologi Barat modern ya dengan Islam. Ya. Sini kita melihatnya. Nah, baik saudara sekalian. Sedemikian juga sistem politik modern India ini tentu saja nanti berpengaruh ya terhadap pertumbuhan pendidikan, sosial ekonomi, perkembangan pemikiran Islam yang berkembang di periode modern itu. Jelas menunjukkan perubahan serta perbedaannya ya dengan masa-masa sebelumnya, apalagi dengan masa di periode Mughal sendiri ya. Jadi nanti Anda lanjutkan analisisnya ya ini di seputaran modern kemodernannya di bidang pendidikan seperti apa, dalam bidang sosial ekonomi seperti apa, termasuk dalam pengembangan keagamaan ya di periode modern Pakistan itu seperti apa. Nah, Anda bisa menelusuri penjelasan yang lebih lanjut berdasarkan referensi ini ya Pak Harun Nasution dalam buku Pembaruan dalam Islam secara pemikiran dan gerakan,
atau karya Pamukti Ali, Alam Pikiran Modern Islam di India dan Pakistan, atau tulisan Ira M. Lapidus, ya, Sejarah Sosial Umat Islam, jilid 2, ya. John L. Esposito menjelaskan juga dalam Islam dan Politiknya, saya sebutkan juga masih halamannya ini untuk India. John Obed Paul, ya, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, ya, kelangsungan dan perubahan politik khususnya, dan perkembangan lain di bidang pendidikan, bidang sosial, bisa Anda baca Harun Nasution dan Azimade Azro, Perkembangan Modern dalam Islam. Ini literatur ini saya pikir ada di perpustakaan atau di apa namanya digital library, ya, termasuk juga seperti perpustakaan UIN kan ada yang digitalnya kan, bisa Anda browsing berkaitan dengan perkembangan peradaban modern di India itu sendiri. Tolong diperhatikan, ya, pembatasan waktunya, berarti modern itu hanya melihat di seputaran abad ke-18 sampai abad ke-20, bukan berdasarkan data sejarah sebelumnya, ya. Biar kompetensinya memang sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran ini. Begitu, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Kita cek untuk petugasnya, dan mungkin kalau ada hal yang perlu direvisi. Oh ya. Nah ini lebih tepatnya, ya. Ada Aulia Isna, Ulinuha, kemudian Himayatul Ummah, lalu Afiatun Nurul Ilmi, ya. Mungkin kalau lebih spesifiknya, ya, Aulia, halo Aulia. Iya Pak. Nah, Anda kalau mau membahas kan berdasarkan daftarnya di situ pembaruan Islam di Asia Selatan. Ini kan masih sifatnya umum, ya, umum. Anda bisa spesifikasikan subtopiknya, misalnya peradaban modern Islam di bidang pendidikan, ya, abad 19 di India, begitu aja. Tidak pembaruan Islam secara umum. Anda spesifikasikan saja misalnya kepada peradaban modern Islam pada aspek pendidikannya. Lalu peradaban Muslim di India abad ke-20. Nah, ini bisa didasarkan pada gerakan politik atau gerakan nasionalisme Muslim di India abad ke-20. Seperti apa gerakan nasionalisme Muslim di India? Silakan mungkin yang membahas Himayatul Ummah, ya. Halo, Himayatul Ummah. Himayatul Ummah? Iya, Pak. Ya, gimana? Anda nyambung nggak dari tadi? Hah? Perhatikan. Nah, jadi spesifikasi pembahasannya Anda tulis saja. Yang dua, yang pembahasan Anda gerakan nasionalisme Muslim gitu di India abad ke-20. Kalau tadi yang Aulia berarti peradaban modern Islam bidang pendidikan di India, Asia Selatan, ya, abad ke-19 lah khususnya, ya, abad 19. Nah, kalau yang terakhir, yang ketiga, lebih spesifiknya untuk Afiatun Nurul Ilmi. Ada Afiatun? Halo Afiatun? Mana ada dia? Hadir, Pak. Mana? Oh ya, Afiatun, ya, Nurul Ilmi. Nah, Anda spesifikasikan pembahasannya tentang peradaban Muslim di Pakistan, ya. Apakah itu pada segi politiknya, apakah itu pada segi pendidikannya, dan sebagainya. Peradaban modern Muslim di Pakistan. Tapi itu tidak disebut modern, kalau menyebut Pakistan pasti masa modern, kan, gitu kan? Ya nggak? Nah, sebab Pakistan berdiri di periode modern. Jadi peradaban Muslim di Pakistan itu khusus pembahasan untuk Afiatun.
silakan diperhatikan ya apa batasan-batasan masalahnya, ya apa fakta-fakta sejarahnya yang relevan ya dengan pokok-pokok bahasan itu masing-masing. Nanti apa PowerPoint-nya saya share di grup dan silakan Anda telah lebih lanjut ya. Ya, yang dalam PPT itu sifatnya umum. Untuk mencari kejelasannya Anda harus berusaha untuk menelusurinya ke dalam literatur. Sumber yang dipandang relevan ya dengan sub-sub pokok pembahasan ini. Itulah yang Anda jadikan sebagai bahan, baik itu untuk pendalaman terhadap materi ini maupun untuk bahan penulisan tugas ya. Saya kira itu sekalian. Kalau tidak ada tanggapan atau kuliah kita sore ini sampai di sini dulu, mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.